semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Ika dengan NIM akhir 209. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan hasil observasi tempat belajar saya di kos berdasarkan materi ergonomi dan desain tempat kerja. Nah, saya akan membahas beberapa, yaitu yang pertama identifikasi masalah ergonomi, yang kedua analisis kelelahan fisik, mental, dan emosional, lalu yang ketiga desain tempat kerja yang ideal. Ini adalah posisi dan tempat saya belajar sehari-hari. Dari hasil observasi saya menemukan beberapa faktor ergonomi. Faktor yang pertama yaitu posisi punggung yang membungkuk saat belajar. Nah, hal ini terjadi karena kursi yang digunakan itu berupa bangku tanpa sandaran sehingga tubuh itu tidak dapat menopang untuk punggung. Nah, akibatnya saat belajar dalam waktu yang lama saya cenderung membungkuk ke arah laptop. Loh, kenapa sih kok bisa nggak ergonomi? Karena dapat menyebabkan nyeri punggung, pegal pada pinggang, dan kelemahan otot. Oke, lanjut untuk faktor yang kedua yaitu leher yang terlalu menunduk ketika melihat layar laptop. Posisi laptop yang terlalu rendah dari pandangan mata sehingga kepala tuh harus terus menunduk. Hal ini kurang ergonomi karena dapat menyebabkan nyeri leher, bahu yang tegang, dan sakit kepala jika dilakukan yang terus-menerus. Faktor yang ketiga yaitu posisi duduk yang kurang nyaman dan ruang gerak kaki yang terbatas. Bangku yang digunakan kecil dan tidak memiliki bantalan sehingga kurang nyaman digunakan dalam waktu lama. Loh, kok bisa sih kok nggak ergonomi? Nah, keadaan ini membuat tubuh itu cepat lelah, kaki pegal, dan konsentrasi belajar itu jadi menurun. Dari kondisi tempat belajar tersebut, saya mengalami beberapa kelelahan fisik seperti yang pertama, punggung pegal, leher kaku, bahu terasa sakit, dan cepat lelah ketika saya duduknya terlalu lama. Selain fisik, saya juga mengalami kelelahan mental. Posisi belajar yang kurang nyaman membuat saya tuh sulit fokus, cepat bosan, konsentrasi mudah terganggu saat mengerjakan tugas. Lalu untuk secara emosional, kondisi tempat belajar yang kurang nyaman itu juga dapat membuat mood menurun, mudah merasa jenuh, dan terkadang menjadi lebih mudah stres ketika mengerjakan tugas yang banyak. Menurut saya, desain tempat kerja yang ideal itu seperti ini. Nah, yaitu yang pertama menggunakan kursi yang ergonomis, memiliki sandaran buat punggung, tinggi kursi sesuai dengan meja. Nah, itu bikin duduk itu jadi lebih nyaman. Lalu yang kedua, posisi laptopnya sejajar dengan mata. Jadi, menggunakan penyangga laptop. Nah, itu bisa mengurangi leher menunduk. Lalu yang ketiga, mejanya lebih rapi. Barang yang tidak diperlukan bisa disingkirkan. Nah, jadi area belajar lebih luas dan nyaman. Lalu yang keempat, pencahayaan dan ventilasinya itu baik. Lalu cahayanya cukup, sirkulasi udaranya lancar, itu bisa membantu fokus belajar. Lalu yang kelima, memberikan waktu istirahat. Jadi kayak stretching ringan. Nah, itu bisa mengurangi kelelahan tubuh. Kesimpulannya, ergonomi itu sangat penting dalam kegiatan belajar karena mempengaruhi kesehatan, kenyamanan, dan konsentrasi. Tempat belajar yang kurang ergonomi itu dapat menyebabkan kelelahan fisik,
mental maupun emosional. Nah, oleh karena itu, desain tempat kerja yang sangat baik atau yang baik itu sangat diperlukan agar proses belajar itu menjadi lebih efektif dan nyaman. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I just had to let you know you're